Mari kita lihat pesan utama dari Petrus, suratnya yang pertama pasal yang keempat ini sebetulnya ada di ayat pertama. Dan ini pesannya, yaitu menderita secara jasmani. Dikatakan di sini karena Kristus sudah menderita secara jasmani, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan kitab Petrus 1 pasal yang keempat ini, betapa dia menekankan hidup kekristenan itu bahwa konsekuensinya menderita. Bahkan dikatakan panggilan kita justru menderita seperti Kristus. Dan saya mencatat ada 11 kata menderita di dalam 1 Petrus, kitab Petrus yang pertama ini. Nah, kembali kepada pesan utama pada pasal yang keempat ini, yaitu orang-orang percaya, orang yang telah dilahirkan kembali, konsekuensinya adalah ada penderitaan karena melakukan kebenaran. Dan secara khusus di ayat 1, ini ada narasi yang menarik, di mana dikatakan, ya setelah dikatakan menderita secara badani bla 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 bla, sebab, nah ini penting kita perhatikan, dikatakan di sini orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. Artinya salah satu maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai problema, tekanan, ancaman, bahkan mungkin juga aniaya dan lain sebagainya adalah salah satu tujuannya adalah supaya kita tidak lagi berbuat dosa. Apa maksudnya ayat ini? Mungkinkah kita tidak lagi berbuat dosa? Jawabnya yes. Dan itu sebabnya Tuhan izinkan kita menderita. Bagaimana kita memahami ini? Ya, memang tidak mudah. Tapi dengan beberapa contoh berikut ini, saya percaya akan sangat membantu kita untuk memahami ayat ini. Misalnya contoh yang pertama. Dari Yakub bin Ishak. Kita tahu bahwa Yakub ini perilakunya tukang bohong. Nipu. Tukang tipu dia ini. Abangnya ditipu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Selama 14 tahun dia menderita di rumah pamannya yang disebut Laban, ia banyak dikerjain oleh pamannya. Kontrak kerja digonta-ganti oleh pamannya. Dan semuanya ini maksud dan tujuan Tuhan hanya semata-mata untuk satu hal. Memulihkan, mengubahkan kepribadian Yakub dari seorang penipu menjadi seorang yang jujur. Prosesnya 14 tahun. Dikerjain oleh pamannya sendiri. Dan dia mengakui kehidupannya begitu sulit. Yang kedua, kita belajar dari Yusuf bin Yakub. Kalau kita pelajari Alkitab bahwa Yusuf ini sebetulnya memiliki karakter angkuh, ya, karakter angkuh. Dan apa yang terjadi kemudian sejak dia umur 17 tahun? Alkitab menceritakan 13 tahun dia mengalami berbagai penderitaan. Dibuli oleh saudaranya, bahkan hampir dibunuh, menjadi orang terhina, dijual sebagai budak, menjadi budak di Mesir, difitnah oleh istri Potifar, dipenjarakan. Dan semua ini hanya untuk satu hal, merubah karakter Yusuf dari seorang yang angkuh menjadi pribadi yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan merendahkan diri kepada saudara-saudaranya. Dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Yang ketiga, kisah Musa. Kita tahu Musa ini backgroundnya adalah pemarah. Alkitab menceritakan dia membunuh
Dia seorang pembunuh. Dan karena itulah dia lari, takut ketahuan. Tapi sedemikian rupa Tuhan memproses Musa, dan outputnya adalah Alkitab juga menceritakan dia menjadi seorang pribadi yang sangat lemah lembut. Nah, inilah yang dimaksud dengan tidak lagi berbuat dosa. Artinya, untuk Yakub seorang penipu tidak lagi menipu, tapi menjadi seorang yang jujur. Untuk Yusuf seorang yang angkuh tidak lagi angkuh. Justru dia seorang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia tahu semua segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah karena Tuhan berkenan untuk satu tujuan yang mulia. Menyelamatkan orang Israel dari kelaparan. Hal yang sama dengan Musa. Tuhan ubahkan dia dari seorang pembunuh, seorang pemarah, menjadi seorang yang lemah lembut hati. Ini sebetulnya poin yang mau disampaikan Petrus di dalam suratnya yang pertama di pasal yang keempat. Jadi nggak ada hubungannya dengan menginjili orang mati. Jadi saya mau tekankan adalah pesan utama ini, menjadi orang yang tidak berbuat dosa, ya, hidup secara rohani, hidup menurut kehendak Allah, diproses oleh Tuhan, dan seringkali prosesnya melalui berbagai problema kehidupan. Mungkin kesulitan finansial, kesulitan mencari pekerjaan, mungkin melalui penyakitnya tidak sembuh-sembuh, dan lain sebagainya. Proses yang membuat kita menderita. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, justru kita syukuri itu semua. Karena ada yang lebih penting yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang sekarakter dengan Kristus. Semoga teman-teman juga pada akhirnya diproses Tuhan menjadi makin sekarakter dengan Kristus. Tuhan memberkati. Amin.